Malam itu Jumadi diarak oleh warga kampung Ciliman ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Lengannya dirantai ke belakang punggung. Sesekali warga mencacinya dengan sebutan orang gila, lantaran memakan hidup-hidup hewan ternak warga. Akhir-akhir ini warga memang sempat dibingungkan oleh kematian hewan ternaknya, seperti kerbau yang mati dengan bekas luka gigitan di kelaminnya, ayam yang terburai ususnya, bebek yang hanya menyisakan kulit dan bulu, kambing dengan sisa gigitan di lehernya. Awalnya warga menduga kalau hal itu adalah ulah kucing hutan yang sering masuk perkampungan. Ternyata itu semua ulah Jumadi. Seorang warga kebetulan memergokinya sedang mencapik-capik perut kambing dengan giginya seperti seekor macan. Semenjak ditinggal istrinya karena masalah ekonomi, Jumadi memang menjadi pribadi yang sangat tertutup. Bengkel motor miliknya sudah tidak diurus lagi. Ia jarang bergaul dengan warga dan lebih sering berdiam diri di rumah. Warga menyangka kalau Jumadi sedang depresi. Pernah beberapa kali seorang ustadz mendatangi rumah Jumadi untuk memberi nasihat kerohanian. Ternyata nasihat-nasihat Pak Ustadz tidak mempan. Jumadi tetap menjadi orang yang pendiam hingga menjadi gila. Telapak kaki kiri Jumadi berdarah, menginjak duri. Beberapa kali ia mendapat dorongan kasar dari salah seorang warga di belakangnya. Mereka berduyun-duyun mengarak Jumadi ke hutan. Cahaya senter yang mereka bawa berayun-ayun dari kejauhan. "Dasar gila, mati saja kau di hutan. Tidak usah balik lagi ke kampung. Sampah masyarakat." Umpatan demi umpatan dilemparkan pada Jumadi. Tubuhnya yang kurus, rempeng, tersungkur ke tanah. Kakinya sudah tidak sanggup lagi berjalan. Terasa sangat perih. Seorang lelaki berbadan kekar menarik ujung baju Jumadi yang lusuh dan bau. Ia memaksa Jumadi untuk berdiri dan terus berjalan. Seorang lelaki lainnya malah memukul kepala Jumadi dengan kepalan tangan. Ada juga yang menendang bokongnya hingga kembali tersungkur. Jumadi semakin dibawa masuk ke dalam hutan yang gelap dengan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Hutan yang jarang sekali dikunjungi warga karena terkenal dengan keangkerannya. Kemudian mereka tiba di sebuah rumah tua yang besar di tengah hutan. Rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu dibangun oleh sebuah lembaga konservasi hutan. Pernah ditempati beberapa tahun saja oleh para peneliti dari kota. Namun kemudian ditinggalkan begitu saja. Dindingnya terlihat sudah sangat tua dan rapuh. Ada 3 tiang penyangga di bagian depan. Terlihat 2 jendela di bagian depan rumahnya, dan juga 2 buah kursi kayu yang sudah dijalari tanaman liar. Ruangannya gelap, tidak ada lilin apalagi listrik. Hanya ada sisa-sisa kabel dan tiang listrik tua di belakang rumah. Dulu dibangun untuk menunjang kegiatan para peneliti di hutan. Jumadi didorong paksa untuk masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Wajahnya ketakutan. Ia meminta ampun pada warga, namun tidak seorang pun mau mendengarkannya. Dari belakang kerumunan warga, seorang lelaki kurus yang mengenakan baju oblong warna hitam mendekat sambil membawa rantai berukuran 2 meter. Ia menyeret Jumadi ke dalam sebuah kamar, diikuti kerumunan warga lainnya. Ia dilingkarkan rantai ke teralis jendela dan menggemboknya. Kemudian ujung rantai satunya diikatkan ke pergelangan tangan Jumadi. "Apa itu tidak terlalu sadis, Pak?" tanya salah seorang warga yang iba melihat Jumadi. "Tidak, ini cara yang terbaik agar dia tidak keliaran lagi di kampung dan memakan hewan ternak kita," timpal salah satu dari mereka. "Kalian jangan khawatir, Jumadi akan tetap kita kasih makan. Setiap hari kita antar makanan ke rumah ini,"
ujar lelaki yang sedang mengikat lengan Jumadi. "Mampus kau Jumadi," umpat warga lainnya. Setelah selesai diikat, Jumadi ditinggalkan begitu saja oleh warga. Cahaya senter perlahan menjauh dan meredup. Pintu kamar ditutup rapat. Jumadi duduk sendiri di dalam gelap. Ia mendengar suara pintu rumah ditutup rapat. Jumadi menangis sambil berteriak meminta tolong. Ia ketakutan. Ia menarik-narik lengannya yang dirantai sampai pergelangan tangannya lecet. Semua sia-sia. Jumadi sudah dianggap gila oleh warga dan harus diasingkan. Keesokan harinya, Sardi, seorang pengembala kambing, diperintahkan oleh warga Ciliman untuk mengantarkan makanan kepada Jumadi. Ia membuka pintu rumah yang seketika bersuara keras karena engselnya sudah tua. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju kamar tempat Jumadi diikat. Ia menjinjing rantang yang berisi nasi dan tahu yang hanya direbus. Kedua matanya menyisir ruangan rumah yang kotor dan dipenuhi tanaman liar. Setelah membuka pintu kamar, ia melihat Jumadi sedang duduk sambil menundukkan kepala. Rambutnya yang sebahu menutupi wajah. Ada bercak darah kering di kedua telapak kakinya. Jendela di atas kepalanya terbuka memancarkan cahaya matahari. "Jumadi, aku bawa makanan buat kamu," kata pengembala kambing sambil terbata-bata. Ia menelan ludahnya sendiri saking takutnya. Jumadi tidak menjawab. Ia melihat seperti sedang tidur dalam keadaan membungkuk. Perlahan Sardi mendekat. Ia jongkok di hadapan Jumadi. Ia kemudian membuka rantang nasi dengan terburu-buru. Sesekali matanya melirik ke arah Jumadi. Nasi dan tahu rebus ia taburkan di atas plastik hitam, kemudian bergegas bangkit untuk pulang. Daging mentah. Langkah Sardi terhenti saat mendengar suara Jumadi. Ia menoleh ragu-ragu. "Nggak ada daging mentah," jawab Sardi ketakutan sambil melanjutkan langkahnya. Sardi buru-buru keluar dari kamar. Ia bergidik ngeri melihat keadaan Jumadi. Sesaat kemudian Jumadi mendongakkan kepalanya. Ia meringsut dengan bokongnya mendekat ke arah makanan. Lalu terbaring di lantai. Ia makan langsung dengan mulutnya seperti seekor kucing, karena lengannya masih terikat rantai di belakang punggungnya. Di atas lantai yang penuh debu, matanya tidak sengaja melihat sebuah kawat tergeletak tepat di depannya. Ia menyingkirkan plastik nasi itu dengan kepalanya, lalu berusaha meraih sebuah kawat dengan menggunakan kaki. Kedua kakinya menggapai-gapai. Setelah berusaha, akhirnya ia bisa meraihnya. Kawatnya ia jepit menggunakan jari-jari kaki, berjongkok sambil menyodorkan kawat ke belakang punggung. Jemari tangannya berhasil meraih kawat. Ia berusaha mengecek lubang gembok dengan kawat. 1 jam berlalu, dia berhasil membuka gemboknya. Kemudian ia mencoba membuka gembok satu lagi, yang mengikat pergelangan lengannya. Kawat yang ia gunakan sempat patah, tapi masih bisa digunakan. Beberapa saat kemudian, gembok itu berhasil dibuka juga. Jumadi tersenyum mengerikan, menampakkan giginya yang penuh dengan noda hitam. Keesokan paginya lagi, Sardi mengantarkan makanan. Ia mengikat 2 ekor kambingnya di halaman rumah. Betapa terkejutnya saat ia tidak menemukan Jumadi di kamar. Sesaat sebelum ia hendak berlari, sebuah rantai mencekik lehernya dari belakang. Jumadi lalu menusuk Sardi dengan sebilah bambu runcing. Bambu itu tepat mengenai perutnya. Ia lalu menggigit leher Sardi dengan sangat puas, seperti seekor singa yang sudah berbulan-bulan tidak makan. Sardi kejang-kejang. Tak berselang, ia tak bergerak. Ia mati. Jumadi kemudian menyeret tubuh Sardi ke halaman rumah. 3 tahun kemudian, Safira mengayuh sepeda gunungnya. Ia berusaha mengejar Daus yang sudah melaju lebih jauh darinya.
Berkali-kali ban depan sepeda Safira menghantam akar pohon sebesar lengan orang dewasa. Itu membuat sepeda yang ia kendarai terpental-pental. Untungnya ia masih bisa mengendalikannya. Ia mencoba untuk mengatur nafas, membetulkan posisi helm dengan tangan kiri. Sepedanya terseok-seok melewati jalan berlumpur. Ia terus mengikuti jalan setapak yang memang sering digunakan untuk bersepeda. "Daus, tungguin dong." Daus malah mempercepat laju sepedanya sambil tertawa. "Ih, nyebelin, jangan jauh-jauh dari perkemahan, woi," teriak Safira. Ia kembali mempercepat laju sepedanya. Kedua matanya sesekali melirik ke arah kanan. Banyak pepohonan besar dengan daun-daunnya yang basah dari sisa guyuran hujan semalam. 3 ekor monyet bergelantungan di dahan pohon. Monyet-monyet itu memerhatikan Safira yang sedang mengayuh sepeda. Beberapa saat kemudian, ia menghentikan laju sepedanya. Safira melihat sepeda Daus tergeletak begitu saja di tanah, tapi tak ada Daus di sana. "Daus?" Ia turun dari sepedanya. Safira lalu berjalan perlahan mencari Daus. Ada jejak kaki di atas rumput yang juga masih basah. Jejak-jejak itu menuju ke arah semak-semak yang lebat. "Kamu ngerjain aku ya?" Wajah Safira terlihat siaga. Ia terus menyibakkan semak-semak yang lebat, berharap menemukan Daus di baliknya. "Daus, jangan bercanda lah, males aku." Sesaat kemudian Safira menemukan Daus. Ia sedang duduk di atas rerumputan sambil membungkuk. "Daus?" Perlahan kepala Daus terangkat, namun seperti ada yang berbeda dari pergerakannya. Kedua matanya itu memandang Safira dengan penuh makna. "Lari sayang," kata Daus lirih. Tubuhnya lalu terguling ke tanah. Sebilah linggis menancap di punggung Daus. Pemandangan itu membuat Safira berteriak begitu keras. Ia lari terbirit-birit. Segera ia meraih sepedanya, menunggangi dan mengayuh pedalnya sekuat tenaga. Safira menangis terisak-isak. Sedangkan di belakang, Jumadi terlihat gesit berlari. Ia mengejar Safira sambil tertawa. Sebilah linggis di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam batu. Batu itu ia lempar sekuat tenaga. Buk! Batu itu tepat mengenai punggung Safira. Seketika wanita itu terguling ke tanah. Sepeda yang ditunggangi masuk ke semak-semak. "Tolong!" teriak Safira. Ia mencoba untuk bangkit. Jumadi berlari mendekatinya. Ia masih tetap tertawa. Ia kemudian menghantam leher Safira dengan badan linggis. Satu sabetan, tapi itu berhasil membuat Safira tak sadarkan diri. Jumadi lalu menyeretnya. Lelaki gila itu semakin puas. Air liur terlihat keluar dan menetes dari sudut mulutnya. Rambutnya panjang sebahu, tapi sudah botak di bagian tengah. Ia mengenakan singlet hitam yang dirangkap ke meja tanpa dikancingkan. Celana panjang hitamnya penuh lumpur. Jumadi tidak menggunakan alas kaki. Telapak kakinya tebal karena sudah terbiasa tanpa alas kaki kemana-mana. Baju bagian punggungnya basah oleh keringat. Bahkan keringat yang keluar dari badannya begitu amis. Ia terus melangkahkan kakinya, sembari menyeret tubuh Safira. Ia sambil bernyanyi. Suara Jumadi parau, mesti nadanya pas, bahkan terkesan menakutkan. Sesaat, lirik lagu tersebut berganti dengan siul. Perlahan mata Safira mulai terbuka, tapi badannya lemas. Bahkan ia tidak bisa menggerakkannya. Samar-samar ia mendengar siul nyanyian lelaki yang menyeretnya. Jumadi berjalan ke tempat semula Daus ditusuk. Safira lalu digeletakkan tepat di depan mayat Daus. Samar-samar Safira melihat lelaki itu menggigit leher kekasihnya. Ia tampak mengunyah sesuatu. Astaga, itu daging dari leher Daus. Wisnu melemparkan smartphone ke atas kasur.
Ia kecewa menerima pesan kalau interview kerjanya ditolak. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya sambil menghembuskan nafas berat. Sudah 1 bulan semenjak dia lulus dari kampusnya dan belum dapat kerjaan. Semua lamarannya ditolak oleh perusahaan. Targetnya sebelum tahun baru, ia harus segera dapat pekerjaan. Ia meraih smartphone-nya, membuka aplikasi pencari kerja, scroll terus ke bawah. Di sana tertera sebuah lowongan kerja menjadi tim investigator, atau dalam bahasa sederhananya menjadi seorang detektif. Wajahnya sumringah, menjadi seorang detektif adalah cita-citanya sejak kecil. Ia yakin bisa menjalankan profesi itu dengan baik, karena dia sering menonton kartun detektif. Selain itu dia juga suka menonton film-film detektif. Waktu SMA pun, ia pernah memecahkan sebuah kasus hilangnya spidol guru. Jadi dia yakin bisa diterima untuk menjadi detektif. Segera dia keluarkan laptop dari dalam lemarinya, menyiapkan CV dan surat lamaran, lalu mengirimkannya ke email tersebut. Wisnu tersenyum sambil berdoa dalam hati, semoga ia bisa diterima. Bukan kenapa-napa, ia malu pada kedua orang tuanya kalau terus-terusan menganggur. Walau sebenarnya mereka tidak pernah menuntut agar Wisnu cepat dapat kerja. "Wisnu, makan malamnya udah siap nih, sini turun." Terdengar suara ibunya memanggil. "Iya, Mah." Di ruang makan, Wisnu lumayan terkejut melihat seorang wanita yang asing baginya duduk di meja makan bersebelahan dengan ayahnya Wisnu. "Oh, kenalin, ini anak temannya Mama, namanya Ika." "Iya, Wisnu." Ia menjabat tangan Ika sambil tersenyum. "Mama bawa Ika ke sini biar kalian saling mengenal, siapa tahu cocok. Kamu kan udah jomblo lama banget." Ibunya Wisnu menyodorkan nasi pada Ika dan menyodorkan sepotong rendang sapi untuknya. Wisnu terlihat grogi. Sudah 4 kali mamanya membawa perempuan ke rumah, tapi tidak satu pun yang menarik di mata Wisnu. Dan sekarang wanita itu terlihat sederhana. Penampilannya tidak neko-neko, rambutnya sebahu, mengenakan baju kotak-kotak biru lengan panjang. Sesekali wanita itu tersenyum pada Wisnu. "Oh iya, Mah, Pak, Wisnu berusaha ngelamar kerja lagi." "Oh iya?" Timbal ayahnya yang sedang menggigit daging sapi. "Jadi apa, Nak?" tanya ibunya. "Detektif, Mah." Seketika gelak tawa meledek di meja makan. Sampai-sampai bapaknya tersedak makanan. Untung saja ia langsung minum air. "Wah, keren itu," ujar Ika dengan wajah sumringah. "Aku suka nonton film-film detektif dan ngebayangin kalau bisa jadi detektif suatu saat," tambahnya. "Emangnya ada lowongan kerja kayak gitu?" tanya bapaknya. Ia mengelap sisa makanan dengan tisu di sekitar bibirnya. "Adalah, Pak. Aku nemu di internet." "Yowes, semoga diterima ya, Nak." Ibunya menyodorkan segelas air putih pada Wisnu. "Amin. Oh ya, Ika, kamu suka detektif juga ya?" Mereka menikmati makan malam. Suara sendok beradu dengan piring memenuhi ruangan makan. Wisnu merasa nyambung mengobrol dengan wanita yang baru ia kenal. Setelah mendapat telepon panggilan interview, Wisnu sangat semangat untuk menghadirinya. Ia mengajak Ika yang akhir-akhir ini hubungan mereka semakin dekat. Mungkin karena Wisnu merasa satu hobi dengan Ika. Lagi pula Ika adalah wanita yang baik dan perhatian. Wisnu merasa nyaman di dekatnya. Ia dipanggil ke dalam sebuah ruangan interview, sementara Ika menunggu di lobi. Dalam ruangan itu ada 2 orang kandidat lainnya, dua-duanya perempuan. Yang satu terlihat tomboy, mengenakan jaket jeans hitam dan celana Levi's, serta sepatu Converse. Sedangkan perempuan yang satunya mengenakan rok biru dan baju kaos pink. Terlihat lebih feminim, wajahnya juga oriental. Bolehlah dikatakan mirip anggota girl band asal Korea Selatan. Putih, mulus, tinggi, semampai, dan murah senyum. Wisnu bahkan melihatnya tersenyum terus dari semenjak ketemu di lobi. Berbeda dengan perempuan yang tomboy,
Ia terlihat lebih serius dan siap menjadi detektif handal. Wisnu tahu kalau posisi ini hanya butuh 2 orang saja. Jadi akan ada 1 orang yang gugur. Ia sangat percaya diri kalau akan diterima di perusahaan itu, karena dialah satu-satunya lelaki yang mengikuti interview. Bapak HRD di hadapannya bertubuh kurus, mengenakan kemeja putih sederhana. Kemeja itu terlihat transparan sehingga menampakkan kaos singletnya. Ia tidak mengenakan dasi. Sebuah pulpen terselip di saku kemejanya. Wajah Bapak HRD terlihat ramah, matanya sendu seperti mengantuk. Tapi memang bawaannya seperti itu. Di hadapannya sudah ada tumpukan map, CV para kandidat yang ia print tadi pagi. Oke, bentaknya sambil menggebrak meja, memecah keheningan. Tapi mengagetkan, semua kandidat di hadapannya. Perempuan yang feminim hampir saja terjengkang dari tempat duduk. Iya pak, timpal Wisnu. Iya apanya? Balas Bapak HRD. Wisnu celingukan, tidak bisa menjawab. Perempuan feminim di sampingnya menutup mulut, menahan tawa. Jadi kalian mau jadi detektif? Iya pak, jawab Wisnu. Iya apanya? Balas Bapak HRD. Mak, mau jadi detektif? Ya nggak usah dijawab kali, itu kan basa-basi. Bapak HRD malah bercanda. Saya mulai dari mana ya? Bapak HRD membuka lembaran CV di hadapannya. Vika Viola Anantasya. Saya pak, jawab perempuan tomboy dengan tegas dan tatapan tajam. Hobi kamu apa? Berburu babi pak, saya tangguh, bisa berkelahi dan dapat memecahkan berbagai kasus. Saya juga pernah ikut komunitas detektif di kampus saya. Jawabnya dengan jelas dan tegas. Hebat. Bapak HRD mengacungkan jempol. Afriana Maiskara Sudarjono. Ribet nama kamu, panggilannya apa? Perempuan feminim itu malah tersenyum. Panggil saja saya Kim. Kim? Bapak HRD mengerutkan dahi. Jauh banget. Iya, itu nama Korea saya. Hobi kamu apa? Nonton anime pak. Saya suka nonton Saitama, Naruto, Boruto, dan... Cukup. Bapak HRD pengap mendengar ocehan Kim. Selain nonton anime ada lagi. Oh tentu, saya suka boy band dan girl band Korea. Oke, cukup. Wajah Bapak HRD tampak kelelahan. Wisnu, sekarang kamu. Hobi kamu apa? Siap pak, saya suka baca novel detektif dan menonton film-film detektif yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Saya yakin kalau saya layak mendapatkan pekerjaan ini. Oke, udah tahu kan kalau hanya ada 2 kandidat yang diterima di perusahaan ini? Kami butuh orang-orang yang profesional untuk menangani kasus yang sangat sukar dipecahkan. Nanti yang keterima akan mendampingi 3 orang detektif senior di perusahaan ini untuk memecahkan sebuah kasus hilangnya perempuan bernama Safira dan kekasihnya Daud di hutan dekat kampung Ciliman. Ketika kandidat itu mengangguk paham. Baik, setelah saya pertimbangkan, yang diterima di perusahaan ini adalah Wisnu dan Kim. Wisnu dan Kim terheran-heran kenapa Kim diterima. Tapi mereka tidak mau banyak protes. Vika akhirnya pamit dari ruangan itu dan wajah kesal dan tidak terima. Kenapa saya pilih Kim jadi detektif? Itu pekerjaan yang jenuh. Sedikit banyak Kim bisa menjadi teman penghibur di sana, kata Bapak HRD sambil tertawa. Ia meraih gagang telepon. Iya, tolong suruh 3 detektif senior menghadap ke ruangan saya ya. Boleh tanya sesuatu pak? Wisnu mengacungkan lengannya. Iya. Nama bapak siapa? Saya tidak mau memberitahu nama saya. Cari tahu sendiri. Itu latihan awal kamu buat jadi detektif. 3 orang lelaki berseragam hitam masuk ke dalam ruangan. Mereka mengenakan topi coklat, celana vertikal, dan sepatu gunung. Dari penampilannya, mereka terlihat sangat profesional. Badannya berotot seperti atlet gulat. Mereka sudah terlatih untuk menghajar para penjahat. Kenalkan, yang di tengah namanya Heru.
Sebelah kanan namanya G, sebelah kiri namanya Bri. Kalian berdua nantinya akan ikut bersama mereka menangani kasus orang hilang. Tapi kalian harus latihan fisik terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan, kata Bapak HRD. Oh iya, kamu sering olahraga? Sering Pak, aku suka strong pi, zumba, jogging sambil dengerin lagu K-pop, renang bareng adik saya, senam pagi sambil dengerin K-pop juga. Terus, cukup. Kuping Bapak HRD panas mendengar penjelasan Kim yang tidak ada ujungnya. Kau Wisnu? Suka Pak. Oke, bawa mereka ke lantai 3. Wisnu dan Kim dibawa ke lantai 3 untuk menjalani latihan fisik. Mereka diberikan baju olahraga yang masih baru dan perlengkapan lainnya, seperti sepatu dan sarung tangan. Setibanya di lantai 3, mereka diperintahkan untuk pemanasan terlebih dahulu, melakukan gerakan-gerakan ringan yang dipandu oleh Bri. Ruangan latihan cukup luas, seperti sebuah lapangan futsal. Ada beberapa alat gym tergeletak di pinggiran. Wisnu dan Kim disuruh berlari 5 kali balikan, lalu sit up, squat, dan beberapa gerakan fisik lainnya. Kim terlihat kelelahan. Ia terkapar di tengah lapangan dengan nafasnya yang terengah-engah. Mereka diberi waktu istirahat selama 10 menit. Kemudian mereka disuruh untuk mengangkat barbel seberat 5 kilo sambil berjalan mengitari ruangan. Baru sampai setengah ruangan, Kim sudah ambruk. Dia tidak sanggup lagi, badannya sangat lemas. Saya istirahat dulu ya Pak, katanya sambil terkapar. Ayo bangun, katanya mau jadi detektif. Seorang detektif harus punya fisik yang kuat. Kim mencoba untuk bangkit kembali. Ia melanjutkan latihannya dengan semua tenaga yang tersisa. Setelah latihan fisik, kini giliran G yang mengajari mereka seni bela diri silat. Ia mengajarkan gerakan dasar silat dan cara menahan serangan musuh. Wisnu agak sedikit kesulitan meniru gerakan yang diajarkan G. Begitupun dengan Kim. Ia bahkan beberapa kali terguling karena salah langkah. G ini memang seorang lelaki yang pandai berkelahi. Ia menguasai seni bela diri silat. Setiap kasus yang membutuhkan investigasi lapangan, G selalu diikut sertakan. Ia pernah berkelahi dengan 4 orang sekaligus saat menangani kasus pembunuhan, dan dia memenangkan perkelahian itu. Ya, bisa dibilang G mampu menjaga semua anggota. Tetap saja, seorang anggota baru harus menguasai dasar-dasar bela diri. Setelah dirasa cukup, kini giliran Heru. Nah, dia adalah ketua anggota. Semua tindakan di lapangan harus atas perintah Heru. Dia sosok yang cerdas, penuh dengan perhati-hatian. Tatapannya tajam, penuh daya analisa tinggi. Ia membawa secari kertas dan sebuah pulpen. Wisnu dan Kim berbaris rapi di hadapannya. Baik, sekarang saya akan membagi tugas untuk kalian. Wisnu, kau bertugas membantu G sebagai pencari petunjuk kasus, dan Kim akan membantu Bri di bidang analisa petunjuk kasus. Selama beberapa hari ini, kalian akan dibimbing jadi belajar yang benar. Wisnu mengemas kopernya. Hari ini adalah jadwal keberangkatannya ke Kampung Ciliman. Dia mengecek tanggal, sudah mendekati tahun baru. Ia yakin akan merayakan tahun baru di tengah hutan. Ia sangat bersemangat lantaran ini adalah tugas pertamanya sebagai detektif. Ia menuruni tangga kamarnya sambil menyeret sebuah koper. Di ruang tamu, Ika sudah duduk manis menunggunya. Ika tersenyum. Hubungan mereka semakin dekat saja. Kamu bisa ngasih aku alamat tugas kamu? Tanya Ika sambil berdiri. Ia ingin memastikan kalau terjadi apa-apa bisa mengirim bantuan ke sana. Ini, Wisnu mengeluarkan secari kertas. Ika memotretnya dengan kamera smartphone. Udah siap, Nak? Dari ruang keluarga muncul ibu dan bapaknya yang akan mengantarkan Wisnu ke meeting point. Sudah, Pak. Ika ikut mengantar Wisnu. Ia duduk di kursi baris kedua bersebelahan dengan Wisnu. Mobil yang mereka kendarai melaju dengan kecepatan stabil. Jalan lenggang, tidak ada kemacetan. Kalian cocok deh.
Celetuk ibunya Wisnu sambil melirik ke spion depan. Mereka berdua malah tersenyum, malu. Menikah saja ya, tambah bapaknya Wisnu, membuat anaknya terkejut bukan main. Gajian juga belum, Pak, udah nikah aja. Pernyataan Wisnu membuat kedua orang tuanya tertawa, sedangkan Ika hanya tersenyum malu. Selang beberapa menit, akhirnya mobil mereka sampai di meeting point. Wisnu kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil travel menuju kampung Ciliman. Sebelum berpisah, Ika memberikan sebuah gelang rajut kepada Wisnu. Katanya itu adalah gelang keberuntungan yang selalu ia gunakan. Sekarang keberuntungan itu ia serahkan kepada Wisnu, lelaki yang membuatnya merasa nyaman. Kalian sudah paham tugas kalian masing-masing? Siap, Pak, paham, jawab Wisnu tegas. Kim menoleh ke kursi belakang. Kim malah tertidur pulas sambil bersandar ke bahu Wisnu. Segera Wisnu menggoyangkan bahunya, menyuruh Kim untuk bangun. Kim, iya Pak, jawab Kim sambil memicingkan matanya, sambil terlihat mengantuk. Jangan tidur, kita harus siap siaga. Ucap Ki tegas membuat Kim langsung siap siaga, walau terkesan dipaksakan. Kayaknya kita udah sampai nih. Pri membuka kaca jendela mobil dan menuju sebuah gapura bertuliskan selamat datang di kampung Cimahi. Kami turun di sini saja ya Pak, pinta Heru kepada sopir. Mereka bergegas turun dari mobil, mengeluarkan koper dari bagasi, dan melangkah masuk ke perkampungan Ciliman. Warga mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Heru, pemimpin regu, sesekali menganggukkan kepala pada warga yang tidak sengaja berpapasan. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencari seseorang yang mau memandu mereka masuk ke dalam hutan. Mereka memandangi rumah warga untuk mencari orang yang mau memandu mereka masuk ke hutan. Tapi tidak ada satupun warga yang bersedia. Warga bergidik ngeri saat Heru menyebut nama hutan Ciliman. Lantaran itu adalah hutan larangan. Akhirnya mereka hanya meminta petunjuk jalan untuk masuk ke dalam hutan itu. Salah seorang warga menunjukkan jalan setapak yang berada di ujung barat kampung Ciliman. Jalan itulah satu-satunya akses untuk bisa masuk ke hutan Ciliman. Tanahnya becek, rerumputan menutupi jalan itu. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang melintas. Kim dan Wisnu kesulitan menarik kopernya. Sesekali mereka harus mengangkat rodanya karena tersangkut akar pohon. Sementara Heru, G, dan B memimpin di barisan depan. Mereka tidak berhenti mengawasi sekeliling mencoba menemukan petunjuk. Menurut laporan yang mereka terima, Safira dan Daus hilang sebulan yang lalu di hutan ini saat berkemah. Polisi sebenarnya sudah menyisir wilayah ini, tapi mereka hanya menemukan sepeda dan tenda saja. Sementara Safira dan Daus belum diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Mereka berlima terus masuk ke dalam hutan. Hari semakin gelap, cuaca terlihat mendung. Sekeliling mereka terlihat pohon-pohon besar, dan beberapa monyet menjuntai di dahan-dahannya, menyalang-nyalang seperti sedang menyambut kedatangan tamu tak diundang. Kamu kenapa mau jadi detektif, Kim? Tanya Wisnu yang berjalan di belakang Kim. Seru aja, bisa mengungkap kasus-kasus misteri itu, hebat. Jawab Kim sambil terus berjalan. Ia mengemut permen yang ada di gagangnya. Kamu yakin kuat bertahan di hutan kayak gini? Tanya Wisnu. Kuatlah, aku kan cewek strong. Tiba-tiba Kim menjerit. Kaki kirinya terkena sebuah perangkap besi. Ia tidak sengaja menginjak perangkap itu. Darah mengucur dari pergelangan kakinya. Ia meringis kesakitan sambil terus berteriak. Besinya berkarat sehingga dapat membuat kaki G terkena infeksi. Heru dan Pri berusaha membuka gigitan perangkap di kaki G. Sementara Wisnu merogoh sesuatu dari tas rangselnya. Ia mengeluarkan sebuah lotion dan menuangkannya pada perangkap itu agar mudah terbuka. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Pri dan Heru dapat melepaskan gigitan perangkap. Kaki G berdarah sampai kulitnya terkelupas.
menampakkan dagingnya. Buru-buru Kim menggelangkan perban di pergelangan kaki G. "Aku nggak sanggup jalan," kata G saat ia mencoba untuk bangkit. Wisnu melirik ke arah kanan. Di sana ia melihat sebuah lahan yang cukup datar. "Apa sebaiknya kita berkemah di sana? Lagi pula hari sudah semakin gelap, Pak Heru," ujar Wisnu. "Kamu benar, ya sudah, kita berkemah dulu malam ini." Mereka mendirikan 3 tenda dom. G tidur bersama Heru, Bri bersama Wisnu, sementara Kim tidur sendiri. Tapi tendanya Kim diapit 2 tenda, sehingga tetap bisa terjaga oleh anggota lainnya. Di dalam tenda, G tidak berhenti meringis kesakitan. Luka di kakinya terus mengeluarkan darah, betisnya juga mulai bengkak. "Kamu nggak usah khawatir, ini obat, aku kasih obat." Heru menyuntikkan cairan di pergelangan tangan G. "Itu obat tidur." Malam semakin larut, mereka tertidur dengan pulas kecuali Kim. Wanita itu malah menonton drama Korea di smartphone-nya sambil hahaha tertawa. Sehari sebelum berangkat ke hutan, ia mengunduh 20 serial drama Korea yang belum sempat ditonton. Ia sekali menangis terharu melihat adegan dramatis. Saat sedang asik menonton drama Korea, tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan lelaki di jalan setapak. Buru-buru ia mematikan layar smartphone-nya. Ia meringsut perlahan, mengintip dari dalam tenda. Ia melihat seorang lelaki sedang memegang perangkap yang melukai G. Lelaki itu membawa sebuah golok di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam senter. Kim terheran-heran siapa lelaki itu. Tiba-tiba lelaki itu menoleh ke arah Kim dengan tatapan mengerikan. Kim buru-buru menutup jendela tendanya. Bayangan lelaki itu mendekat. Cahaya senter yang ia bawa mengarah ke tendanya Kim. Jantung Kim mulai berdetak kencang. Tangannya merogoh sebuah semprotan air mata dari dalam tas untuk jaga-jaga. Kalau lelaki itu menyerangnya, ia berdiri di depan tenda Kim. Siluet bayangannya terlihat jelas karena malam itu cahaya bulan menyinari hutan. Kim melihat bayangan golok dari dalam tendanya. Ia segera mengambil hitera radio untuk membangunkan teman-temannya. Lelaki itu mengacungkan golok seperti hendak menghantamkannya ke tenda. Tapi sesaat sebelum golok itu diayunkan, seekor anjing menggonggong dari kejauhan, membuat lelaki itu langsung bergegas lari. Kim mengembuskan nafas lega. Ia hampir saja berteriak dan meminta tolong. Syukurlah lelaki misterius itu sudah pergi. Ia bangun dan meringsut ke jendela tenda. Membuka resleting jendela, melirik kiri kanan. Lelaki itu benar-benar sudah pergi. Malam semakin larut, ia pun memaksakan diri untuk tidur. Keesokan paginya, G sudah bisa berjalan lagi, walau tertatih-tatih. Luka di kakinya mengering. Mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan kembali. Masuk ke dalam hutan. Kali ini Heru menyarankan agar lebih hati-hati, karena bisa jadi masih ada ranjau lainnya di hutan. "Wisnu, kamu tahu nggak? Semalam ada cowok bawa golok nyamperin tenda aku," ujar Kim yang berjalan gontai di belakang Wisnu. Sesekali Kim membetulkan posisi kacamatanya. Rambutnya yang sebahu dan dicat pirang menyerupai artis Korea itu diikat ke belakang. "Serius kamu?" Wisnu berhenti dan menoleh ke Kim. "Iya, dia hampir aja ngebacok tenda aku." "Ya udah, kita laporin aja ke Pak Heru," ujar Wisnu. Saat itu juga Kim menceritakan kejadian semalam. Wisnu sibuk mencatat kejadian itu, sementara Heru sibuk memeriksa jalan setapak. "Guys, jangan bergerak. Ada jejak kaki seseorang." Heru mengeluarkan kaca pembesar dari saku celananya. Selain itu, ia juga mengeluarkan alat pengukur untuk memeriksa panjang dan lebar jejak kaki itu. Ini mungkin saja jejak kaki lelaki semalam. Umurnya kisaran 30-40 tahun. Jejak kakinya masih basah. Kita bisa ikuti perlahan dan tetap siaga. Heru mengatur barisan.
Langkah kaki yang mereka ikuti keluar dari jalan setapak dan masuk ke semak-semak. Di atas rumput yang basah masih ada bercak lumpur bekas injakan kaki seseorang. Mereka masuk ke dalam semak-semak itu, melewati pepohonan yang akarnya besar. Daun-daun kering berserakan di mana-mana. Suara monyet menyalak panik melihat kedatangan orang asing. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, cahaya matahari semakin meredup karena tidak bisa menembus daun-daun pohon besar yang lebat. Lihat, ada kelinci. Kim menunjukkan ke arah pohon jati. Di sana ada seekor kelinci yang tengah mengunyah dedaunan. Hus, jangan berisik, desis Bri dari depan. Guys, ada rumah tuh. Harry menunjuk sebuah rumah yang terlihat sangat tua. Wah, kita bisa istirahat di sana, Pak Heru, timpal Kim. Kemudian mereka berjalan dengan penuh hati-hati menuju rumah tua. Dan secara tidak sengaja, kaki Heru menabrak sebuah tali yang membentang di hadapannya. Ia terkejut lalu menoleh ke arah rekan timnya. Sebuah balok kayu besar meluncur dari arah kanannya, menghantam tubuh Heru hingga terpental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Tubuhnya kemudian terbanting ke batang pohon jati. Darah mengucur dari mulutnya. Bola matanya memerah sambil melotot ke atas. Tubuhnya gemetar saat berayun. Balok kayu itu bukan hanya mengenai tubuhnya, tapi juga kepalanya. Ia sekarat. Heru terengah-engah, nafasnya satu-satu. Kemudian ia meninggal. Balok kayu yang menghantam tubuhnya sangat keras. Badannya memar. Kepalanya juga berdarah karena saat terayun, balok itu menghantam kepalanya juga. Kim menangis terisak-isak melihat pimpinannya mati. Sedangkan Bri masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Langit semakin mendung, sebentar lagi hujan akan turun. Kim mengecek denyut nadi Heru. Pak Heru sudah meninggal, kata Kim sambil memasang wajah ketakutan. Wisnu terlihat panik. Ia tidak menyangka kalau pekerjaan ini sangat berbahaya. Pak Bri, sebentar lagi mau turun hujan. Sebaiknya kita bawa jenazah Pak Heru ke rumah itu, usul Wisnu. Ya, kau benar. Wisnu membantu atasannya menggotong jenazah Heru, sementara Kim berjalan dengan susah payah karena menyeret 2 koper sekaligus. Mereka masuk ke dalam rumah. Terlihat pintu rumah tua itu sudah lapuk dimakan rayap. Lantainya pecah di sana-sini. Tidak ada perabotan apapun di dalamnya. Kosong melompong. Debu pekat menempel pada dinding ruangan. Mereka membaringkan jenazah Heru di atas lantai. Kim masih menangis terisak-isak. Ia punya banyak kenangan dengan pemimpinnya. Mereka sudah bekerja bersama-sama lebih dari 5 tahun, memecahkan puluhan kasus kriminal, dan sekarang ia tidak menyangka kalau Heru gugur saat bertugas. Sekarang bagaimana? Tanya Bri. Besok kita pulang saja, hutan ini sangat berbahaya, jawab Ge sambil mengusap air matanya. Ia masih meratapi jenazah pimpinannya itu. Bri mengangguk setuju. Ia merogoh smartphone-nya, bermaksud untuk meminta bantuan pada perusahaan agar menjemputnya ke hutan. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sedikit pun. Hal tersebut dikarenakan karena mereka terlalu dalam masuk ke dalam hutan. Bri berdecak kesal. Ia memeriksa sebuah ruangan rumah, memastikan keamanannya. Untungnya sumur di rumah itu masih berair, tapi tidak ada alat untuk menimbanya. Hanya ada ember kecil yang tergeletak di samping bangunan sumurnya. Bri membuka tasnya, meropek-ropek pakaiannya, kemudian diuntai menjadi tali. Ia ikatkan tali itu pada pegangan ember dan mulai melemparkannya ke dalam sumur. Setelah berhasil mengangkat air ke permukaan, Bri membasuh wajahnya beberapa kali dengan air. Kemudian memandangi wajahnya sendiri dari pantulan air dalam ember. Seketika, ia mengerutkan kening, menampakkan wajah kecewa akan kematian Heru. Bri kemudian mendongakkan kepala sambil menutup matanya.
mencoba untuk tenang. Ia celupkan sebuah kain ke dalam ember, lalu meremasnya. Kain itu akan digunakan untuk membersihkan lantai yang kotor. Tapi sesaat sebelum hendak kembali ke ruangan utama, ia melihat sebuah lubang di pojokan sumur. Itu sebuah lubang bawah tanah berbentuk lingkaran. Ada tangga yang terbuat dari bambu menjulur ke dalam lubang. Pri penasaran, lantas masuk ke dalam lubang itu dengan hati-hati. Semakin masuk ke dalam, semakin gelap. Kedua kakinya meraba-raba anak tangga, karena kalau salah langkah, ia bisa terjatuh. Selang beberapa saat, akhirnya ia tiba di dasar. Ia menemukan sebuah ruangan yang cukup luas. Ada banyak buku yang tertata rapi di raknya. Foto 5 orang lelaki berseragam biru terpajang di dinding. Meja kerja yang terlihat masih kuat, walau penuh dengan debu. Sebuah lampu canting yang diletakkan di atas meja menyala dengan tenang, menerangi seluruh ruangan walau tidak terlalu terang, karena lampunya kecil. Bisa dibilang hanya remang-remang saja. Ada kursi ayun di samping rak buku. Juga ada ekor tikus bermain-main di atas kursi itu. Pri melangkah untuk memeriksa sekeliling ruangan. Tapi tiba-tiba kakinya menyenggol sesuatu. Itu perangkap besi yang menggigit kakinya G kemarin. Masih ada bercak darah kering di sela-sela besi perangkapnya. Pri mulai curiga, dan benar saja. Ia mendengar suara lirih seorang perempuan di sudut rak buku dekat dengan meja kerja. Tolong! Buru-buru Pri mendekat ke sumber suara itu. Ia melihat sesosok wanita sedang meringkuk sambil memeluk kedua kaki di pojok rak buku. Ya, tidak salah lagi. Wanita itu adalah Safira. Dan ia masih hidup. Kaki kirinya dirantai. Tubuhnya kurus, krempeng. Rambutnya kering, seperti tidak pernah tersentuh air. Bibirnya juga kering, pecah-pecah, seperti tidak pernah minum air. Cekung matanya sangat kentara, memperjelas bahwa Safira telah mengalami penderitaan yang sangat parah. Sesaat sebelum Pri hendak menghampiri Safira, tiba-tiba saja seseorang menusukkan sebilah obeng berkarat dari belakang lehernya, sampai tembus ke tenggorokan. Obeng yang ditusukkan menonjol sampai ke leher depannya. Darah menetes perlahan. Pri bersuara seperti sedang tersedak makanan, tidak karuan. Ia merasakan sakit yang tidak terkira, lalu tubuhnya roboh ke lantai. Dengan keadaan masih bernyawa dan sadar, ia melihat Jumadi mendekatinya perlahan. Air liur Jumadi menetes-netes ke lantai, seperti binatang buas yang sedang memojokkan mangsanya. Maka dengan sekali tinjuan saja, Pri terkapar mati. Safira berusaha menjerit, tapi suaranya sudah habis. Tolong! Teriak Safira parau dan pelan. Pri terkapar tak bernyawa, dengan keadaan mata melotot. Jumadi mengusur kakinya, menuju belakang rak buku. Diambillah sepiring daging kelinci yang sudah dipegangnya, yang tergeletak di lantai. Kemudian ia menyodorkan daging itu pada Safira, yang sedang menangis tanpa mengeluarkan air mata. Selama ini Jumadi membiarkan Safira tetap hidup lantaran wajahnya mirip dengan istrinya dulu. Ia memberi makan Safira dengan hewan hasil buruan di hutan, kemudian memanggangnya. Walau terkadang tidak matang dan masih terdapat darah di serat-serat daging, Safira harus tetap memakannya untuk bertahan hidup. Tolong, lepaskan aku, desis Safira sambil menangis. Jumadi menatapnya, mulutnya mengeluarkan bau tidak sedap. Air liur menetes-netes ke lantai. Carmilla, gumam Jumadi mengingat istrinya. Aku bukan Carmilla, lepaskan aku, teriak Safira dengan sisa suara yang ia punya. Setiap hari Jumadi mengucapkan nama Carmilla di hadapan Safira. Ia adalah nama istrinya tercinta, yang sudah membuatnya gila, yang sudah membuatnya menjadi predator.
Oh bukan, lebih dari itu. Kini ia adalah seorang kanibal yang menyerang siapapun dan memakan siapapun tanpa ampun. 3 tahun lalu, setelah memakan korban pertama, ia kian menjadi-jadi, membunuh warga kampung Ciliman yang masuk ke dalam hutan. Potongan tubuh mereka ditemukan tercecer di sepanjang jalan setapak. Dagingnya dimakan mentah-mentah oleh Jumadi. Akibat rentetan pembunuhan itu, warga tidak lagi mau masuk ke dalam hutan. Mereka tahu kalau Jumadi masih hidup dan bersembunyi di sana. Dan sekarang, ia menyekap seorang wanita yang tidak berdosa. Wanita yang dia anggap mirip dengan istrinya. Ia mendekatkan lengannya ke pipi Safira, hendak menyentuhnya. Tapi, ketika Jumadi hendak menyentuhnya, Jumadi seketika langsung mengamuk dan mencacinya. Lantas Jumadi mengurungkan niatnya itu. Setelah itu biasanya Jumadi langsung menangis. Mungkin ia teringat kejadian saat cekcok dengan istrinya dulu. Dan benar saja, kini ia duduk di atas kursi sambil menangis terseduh-seduh di depan lampu canting. Ingatannya melesat-lesat ke masa lalu, tentang rumah tangganya, tentang istrinya, tentang tetangganya yang selalu ramah padanya. Saat ia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suara samar-samar dari atas. Itu suara seorang perempuan yang memanggil-manggil nama Bri. Segera Jumadi meraih goloknya yang sudah ia asah, lalu naik ke permukaan dengan perlahan. Kim, Ge, dan Wisnu panik mencari Bri. Ge menyuruh anggotanya untuk berpencar ke semua ruangan, juga halaman rumah. Mereka tidak menemukan lubang bawah tanah karena Jumadi sudah menutupnya rapat-rapat. Ge berteriak memanggil nama Bri di halaman belakang rumah sambil berjalan tertatih-tatih karena kakinya masih terasa sakit. Ia berjalan melewati beberapa pohon dan menerjang semak-semak. Di sana, tepatnya di bawah pohon kecapi, ia melihat Bri sedang duduk sambil tertunduk. Kakinya menjulur lurus ke depan, tangannya lunglai. Ge segera menghampirinya. Ge, dari mana aja kamu? Kita cari-cari. Ge memaksakan kakinya untuk berlari. Saat itu juga sebuah anak panah melesat dari atas pohon kecapi, menusuk tepat di paha kanan Ge sampai tembus. Ia berteriak, meringis kesakitan. Jumadi meraih lagi anak panah dari belakang punggungnya, membidik Ge dengan penuh konsentrasi. Anak panah itu melesat lagi, dan kali ini mengenai punggung atas. Dilesatkan lagi anak panah berikutnya, lalu mengenai bola mata kanan. Ge tergolek mati, malah merangkak naik dan hujan turun dengan sangat deras. Bri dan Ge menghilang. Wisnu mencoba untuk tetap tenang. Sekarang hanya tinggal dia satu-satunya lelaki di dalam tim. Ia sadar kalau ada seseorang yang mengintai keberadaannya. Wisnu memutuskan untuk mengubur jenazah Heru karena dia tidak yakin sanggup membawanya pulang. Di belakang rumah, di bawah hujan deras, Wisnu susah payah menggali tanah dengan cangkul yang ia temukan di bawah pohon. Ge membantu Wisnu menggotong jenazah Heru. Setelah selesai penguburan, mereka berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Terus sekarang bagaimana? Tanya Kim. Sini, pinta Wisnu. Ia membisikkan sesuatu di telinga Kim. Sesekali Kim mengangguk. Kamu percayakan sama aku? Iya, jawab Kim. Sampai larut malam, Kim tidak tidur. Lagi-lagi ia nonton drama Korea kesayangannya sambil tertawa cekikikan. Di dalam rumah itu, ia mendirikan tenda karena takut ada hewan melata yang merayap saat tidur. Sebuah senter dinyalakan di dalam tenda, membuat bayangannya terlihat jelas dari luar tenda. Dan dari kegelapan muncullah Jumadi membawa sebuah golok mendekati tenda Kim. Ia berjalan perlahan seperti hendak menangkap seekor kelinci. Sesaat sebelum golok itu diayunkan, sebuah cangkul menghantam kepalanya.
dari belakang. "Mampus kamu kampret!" bentak Wisnu. Ia senang rencananya berhasil. Sesaat kemudian Kim keluar dari tenda. "Apakah dia mati?" tanya Kim. Wisnu menyentuh leher lelaki yang terkapar di depannya. Ia masih merasakan denyut nadinya. "Belum." "Lalu bagaimana?" "Bunuh," tanya Wisnu. "Siapa yang membunuh?" "Ya kamu," pinta Wisnu. "Enggak, aku nggak bisa bunuh orang." "Apalagi aku, Kim," timpal Wisnu. "Terus gimana?" tanya Kim. "Kita ikat saja di pohon belakang rumah," saran Wisnu. Kim mengangguk lalu mengambil tali rafiah dari dalam tasnya. Ia mengikat lengan Jumadi, sementara Wisnu mengikat bagian kaki. Susah payah mereka menyeret tubuh Jumadi ke belakang rumah menuju sebuah pohon pinus. Diikatnya tubuh Jumadi pada batang pohon itu dengan ikatan sangat kuat. "Dia nggak akan bisa lepas, biar mati kelaparan," kata Wisnu setelah selesai mengikat Jumadi. "Wisnu, harusnya kita nggak masuk ke hutan ini. Kita tamu tak diundang," ujar Kim. Kim seorang perempuan yang feminim, juga penyuka drama Korea, tidak menyangka akan terlibat dalam kejadian yang tidak pernah terfikirkan dalam hidupnya. Begitupun dengan Wisnu, seorang lulusan baru yang ingin segera mendapat pekerjaan, malah terjerumus dalam kasus yang rumit seperti ini. Rasanya mereka ingin segera pulang dan melupakan semua kejadian hari ini. Setelah beres mengikat Jumadi, mereka kembali ke tenda. Kim memasak mie instan menggunakan kompor portable yang ia bawa. Mereka makan di dalam tenda dengan lahap karena seharian belum makan apapun. "Kim, thanks banget ya atas kerjasamanya. Aku yang harus terima kasih sama kamu. Kalau bukan karena ide kamu, mungkin aku juga udah mati." Kim kembali memakan sulur-sulur mie-nya. "Habis ini kita resign aja, Kim." "Iya, benar, mendingan aku cari kerja yang lain daripada kayak gini." "Oh iya, kamu jangan khawatir. Nanti aku yang bikin keterangan ke polisi tentang apa yang kita alami di hutan." "Oh iya, thanks Wisnu." Kim menghembuskan nafas berat. Ia menaruh mangkok mie-nya. "Kok aku tiba-tiba kangen banget sama cowok aku ya?" "Oh iya, kamu udah punya cewek?" tanya Kim. "Gebetan, tapi aku nyaman banget sama dia." Wisnu menaruh mangkok mie-nya. "Kayaknya aku bakal nikah sama dia abis pulang dari sini. Orangnya baik banget, Kim." "Wih, jangan lupa undang aku ya, teman sependeritaan kamu." Kim tersenyum. Ia mengangkat kembali mangkok mie-nya. "Hebat banget kamu, berani lamar cewek walaupun baru gebetan. Gak kayak cowok aku, ngajakin pacaran mulu, udah hampir 5 tahun nih." Kim malah curhat. "Emangnya kamu siap diajak nikah?" tanya Wisnu. "Ya siap gak siap sih, tapi kan aku cinta sama dia." Di tengah obrolan tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara seorang wanita. Buru-buru mereka menghambur keluar tenda. Kim sudah siap dengan sebuah pisau di tangan kirinya, sedangkan Wisnu meraih cangkul. Mereka berdua terdiam, mendengarkan baik-baik suara wanita itu, sambil tetap waspada. "Dari arah kamar mandi," kata Kim. Ia mengeluarkan senternya dan berjalan perlahan di belakang Wisnu. Sesekali ia berjalan mundur untuk memastikan tidak ada serangan mendadak dari belakang. Setelah berada di kamar mandi, Wisnu menyisir seluruh ruangan, dan tiba-tiba saja kakinya menginjak sebuah papan. Ia mulai curiga, lantas membuka papan itu. Benar saja, ternyata ada sebuah lubang bawah tanah dengan tangga yang menjulur ke dalam. Mereka menuruni tangga itu satu persatu dengan sangat hati-hati, karena anak tangganya licin dan sudah berlumut. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka terkagum-kagum dengan isi ruangannya yang lengkap seperti ruang kerja. Terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Wisnu mencari sumber suara itu. Perlahan di belakang sebuah meja, terlihat seorang wanita.
bertubuh kurus menatap Wisnu dengan penuh harap sambil menangis terseduh-seduh. "Safira," desis Wisnu. Wanita itu mengangguk. Wisnu dan Kim tidak menyangka kalau wanita yang ia cari masih hidup. Buru-buru Wisnu menghampirinya. Ia melihat kaki Safira di rantai. Wisnu berpikir sejenak, kemudian bangkit mencari sesuatu untuk menghancurkan rantai itu. Ia menggeledah penjuru ruangan dan untungnya menemukan sebuah kapak yang tergeletak di pojokan. "Kim, bantu Safira bangun." Dengan terpatah-patah, Safira bangkit dibantu oleh Kim. Wisnu meminta agar kaki Safira ditarik sampai rantai di kakinya terulur semua. Lalu Wisnu mengayunkan kapaknya dengan perlahan. 3 kali ia menyentuhkan mata kapak itu ke rantai dengan perlahan, agar saat dihantamkan bisa tepat sasaran. Dan dengan sekali hantaman saja, rantai itu putus. "Ayo kita pergi dari sini," ajak Wisnu sambil menggenggam lengan Safira. Tapi saat Safira mencoba untuk berjalan, ia seketika roboh. Kedua kakinya terluka, ringkih untuk berjalan karena sudah lama tidak digerakkan, membuat Kim dan Wisnu harus memapahnya. Mereka mendongak ke atas tangga. Wisnu tidak yakin kalau Safira mampu untuk menaiki tangga itu. "Kamu pegangin tangan Safira, aku dari belakang menahan tubuhnya." Kim mengusulkan saran. "Oke, pelan-pelan ya." Perlahan Safira dituntun menaiki tangga. Kim terlihat sangat hati-hati menahan tubuh wanita itu. Setelah beberapa menit menaiki tangga, mereka berhasil mengeluarkan Safira. Kim langsung meraih sebotol air dari dalam tenda dan memberikannya pada Safira. Wanita itu minum dengan terburu-buru karena ia sangat haus. "Jumadi," desis Safira dengan wajah ketakutan. "Jumadi?" Wisnu mengerutkan kening. "Maksud kamu penjahat itu?" Wisnu mempertajam pertanyaannya. Safira mengangguk dengan wajah ketakutan. Wisnu dan Kim tersenyum. Mereka menuntun Safira ke halaman belakang rumah untuk menunjukkan kalau Jumadi sudah diikat dengan kuat. "Kamu jangan khawatir, kami sudah Saat senternya diarahkan ke batang pohon pinus, Wisnu terkejut, bukan main, melihat kenyataan kalau Jumadi lepas dari ikatannya. "Dia lepas, kita harus pergi sekarang." Wisnu mulai panik. Dengan cekatan mereka mengemas tasnya. 2 koper dan barang-barang yang tidak terlalu penting mereka tinggalkan. Sambil terus memapah Safira, mereka berusaha berjalan sejauh mungkin dari rumah itu. Mereka mencari jalan setapak. Cahaya senter yang mereka gunakan berayun-ayun, menyinari semak-semak yang basah. Berkali-kali Kim menyorotkan cahaya senternya ke belakang untuk memastikan kalau Jumadi tidak mengikuti mereka. Jalan yang mereka lewati becek dan licin. Wisnu beberapa kali menahan tubuh Safira yang sempat terpleset. Ia benar-benar tidak menyangka kalau wanita ini masih hidup. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, kering, pakainya lusuh dan kotor. Juga tubuhnya sangat lemah. Wisnu sebenarnya penasaran dengan apa yang dia alami selama di dalam ruang bawah tanah itu. Tapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu. Mereka harus segera menyelamatkan diri dari teror Jumadi. Sesekali Kim melirik jam tangannya. Sebentar lagi malam tahun baru. Ia ingin segera keluar dari hutan ini dan menemukan Ika, wanita yang selama ini ia rindukan. Selang beberapa saat mereka akhirnya menemukan jalan setapak. "Ke kiri atau ke kanan?" tanya Kim. "Kiri, Kim," jawab Wisnu. Dengan susah payah mereka berjalan kembali sambil terus menyorotkan sinar senter. Suara burung hantu berkukuk dari dahan dan pohon, menyadari kalau ada orang asing melintas. Mereka semakin kehabisan tenaga, ingin rasanya beristirahat sejenak, tapi mereka takut Jumadi mengejar. Tiba-tiba langkah Safira terhenti, nafasnya terengah-engah.
Ia sudah benar-benar kehabisan tenaga untuk lari. Aku udah gak sanggup jalan lagi, kata Safira. Kemudian berlutut, nafasnya turun naik. Naik sini. Wisnu membungkukkan badannya. Ia mengisyaratkan hendak menggendong wanita itu. Perlahan Wisnu mengangkat tubuh Safira yang terasa ringan. Ia lalu kembali melanjutkan langkahnya. Kali ini hanya Kim yang menyorotkan cahaya senter. Hutan sangat gelap, tidak ada cahaya bulan yang menyinari. Langit sempurna hitam, tersapu awan mendung. Mereka takut kalau hujan turun lagi. Itu pasti akan membuat perjalanan mereka semakin berat. Dari arah belakang terdengar suara Jumadi memanggil-manggil nama Carmilla. Teriakan itu terdengar seperti amarah yang meledak-ledak. Wisnu dan Kim mempercepat langkahnya. Tapi Kim tiba-tiba terpleset karena menginjak akar pohon yang berlumut. Wisnu mengulurkan tangannya, membantu Kim untuk bangun. Kakiku, ucap Kim dengan getir. Wisnu memeriksa kaki kanan Kim. Sebuah paku duduk menancap di betis Kim. Itu pasti ranjau yang sengaja dibuat Jumadi di sepanjang jalan setapak. Wisnu menurunkan Safira dari punggungnya. Ia lalu merokok sebotol alkohol di tasnya. Paku itu berkarat. Kim beresiko terkena infeksi dan tetanus. Dengan bergetar, Wisnu menuangkan alkohol pada betis kanan Kim. Seketika Kim berteriak. Perlahan Wisnu mencabut paku itu. Kim meringis lalu menjerit kesakitan. Keringat mengucur dari kening Kim. Ia tidak pernah merasakan sesakit ini. Paku yang dicabut paksa oleh Wisnu seperti mencabut semua urat-urat nadinya. Sangat perih dan sangat sakit. Wisnu mengikat betis Kim dengan perban. Sesekali Kim meringis kesakitan. Namun kali ini, ia menangis. Wisnu mengangkat tubuh Kim dengan tertatih-tatih. Kim memaksakan kakinya untuk melangkah. Sementara di belakang mereka, Jumadi semakin dekat. Ia membawa obor. Wisnu terus menyemangati Kim agar terus berjalan. Dari kejauhan sudah terlihat cahaya obor Jumadi semakin dekat. Lelaki itu berteriak mengancam akan membunuh mereka. Kim menghentikan langkahnya. Kamu lari duluan. Aku mau mengalihkan perhatiannya biar kamu bisa kabur, kata Kim. Ia menyeka air matanya. Kamu ngomong apa sih? Gak bisa. Kim, kita harus keluar dari hutan ini bareng-bareng. Kim merokok smartphone-nya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Nu. Ibu sama bapak aku udah meninggal. Ini pegang HP aku. Passwordnya 008. Ada nomor Ardiansyah. Itu cowok aku. Kalau kamu udah keluar dari hutan ini, tolong bilang ke dia kalau aku kangen banget. Aku pengen nyusul orang tua aku di surga. Enggak, Kim. Ayo cepat lari. Iya, Mbak. Jangan lakuin itu, ucap Safira parau. Kim malah berbalik arah. Ia berjalan tertatih, mendekati sumber cahaya obor Jumadi. Wisnu berdecak kesal sambil berteriak memanggil Kim yang terus menjauh darinya. Dengan berat hati Wisnu melangkahkan kakinya. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi. Ia terus mempercepat langkahnya. Semakin lama ia menggendong Safira, malah terasa semakin berat saja. Sesekali Safira menengok ke belakang, memastikan kalau Jumadi belum muncul. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari arah belakang. Nyaris saja mengenai kepala Safira. Anak panah itu menancap di atas tanah. Disusul 5 anak panah sekaligus dari belakang mereka. 4 di antaranya meleset, namun 1 lagi tepat menancap punggung Safira. Darah mengucur dari punggungnya, nafasnya tersenggal-senggal. Ia sekarat. Wisnu membaringkan wanita itu. Segera ia memeriksa denyut nadinya dari pergelangan tangan. Ia menangis. Safira sudah tidak lagi bernyawa. Sementara Wisnu masih menangis. Sebuah anak panah melesat kembali. Anak panah itu menancap di sebatang pohon. Buru-buru Wisnu lari terpirit-pirit. Ia tidak mungkin bisa melawan Jumadi tanpa senjata apapun. Sementara itu,
Jumadi terlihat berlari dari belakangnya. Salah satu tangannya sambil menjinjing kepala Kim, sementara busur panah ia diselempangkan. Jumadi berhenti. Ia tancapkan obornya ke tanah dan meletakkan kepala Kim. Lelaki itu kemudian meraih busur panahnya, membidik Wisnu dari kejauhan. Dengan satu anak panah saja, Wisnu tumbang. Anak panah itu mengenai paha kiri Wisnu. Ia kemudian merangkak sekuat tenaga untuk terus melarikan diri. Jumadi tertawa, lepas, saat melihat mangsanya tumbang. Ia kemudian meraih obornya, lalu berlari mendekati Wisnu. Setelah berhasil mendekati buruannya, Jumadi mengeluarkan sebilah parang yang ia ikat di pinggangnya. Wajah Wisnu berkeringat dingin, ia ketakutan, tubuhnya mulai melemah, wajahnya dan bibirnya terlihat sangat pucat. Sebuah smartphone jatuh dari dalam tas Wisnu. Smartphone itu menangkap sinyal. Pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi. Hampir semua pesan itu dari Ika, wanita yang tengah dekat dengannya. Tepat jam 12:01, sebuah pesan baru masuk. Hai Wisnu, selamat tahun baru. Aku tahu, kayaknya di hutan gak ada sinyal. Tapi aku tetap mau kirim pesan ini buat kamu. Cepat pulang ya, aku mau ajak kamu makan mie ramen. Ika. Wisnu bangkit dan Wisnu berlari dengan pikiran tak tentu, sambil tertatih-tatih. Ia sudah mulai pasrah bahwa dia akan mati seperti teman-temannya. Tapi ternyata Wisnu masih diberi kesempatan hidup, karena dia bisa tiba di bibir hutan. Nafas Wisnu terengah-engah. Wisnu lolos dari Jumadi. Jumadi tidak lagi mengejarnya, karena Wisnu sudah masuk desa. Wisnu terus berlari ke salah satu rumah terdekat untuk meminta pertolongan. Dan ketika Wisnu sampai di depan rumah warga, seketika Wisnu langsung roboh, jatuh tak sadarkan diri. Esok harinya Wisnu ditolong oleh warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Wisnu kembali dengan trauma yang mendalam dan Wisnu langsung resign dari kantor. Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Nah, itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga teman-teman semua bisa terhibur ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.